Bagus nggak? Oke, 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 oke. Taskia bisa dengar suara aku? Halo? Oke, 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 oke. Baik. Kita tunggu narasumbernya dulu. Oke, oke, suaranya sudah jelas. Bu Kiki sudah datang. Kemudian Bu 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 Kiki boleh dirinem, Bu Kiki. Kemudian Bu Dwi boleh dirinem. Baik, Bu. Mohon izin, Bu Walma, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar Ibu Rizky Maisura. Kemudian yang Bu Dwi sudah oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dwi dan Bu Rizky sudah hadir. Bu Medira, infonya Pak Direktur masih sedang dalam perjalanan, belum bisa membersamai, mungkin Bu. Tapi nanti mungkin ada info lanjutan, saya sudah sampaikan ke sekretarisnya. Bu Medira, apakah bisa kita mulai, Bu? Info dari Sekretaris Pak Direktur, sudah ada agenda lain, Bapaknya? Oke, silahkan. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf tadi karena ada kesalahan teknis, jadi berubah roomnya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mohon bersiap karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat datang kami ucapkan pada koordinasi implementasi kurikulum Merdeka untuk pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama pada hari Rabu 20 April 2022 melalui tatap maya virtual Zoom meeting ini, dan juga bisa disaksikan melalui live streaming YouTube Direktorat KSPSTK. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan menemani kita pada siang hari ini. Ada Ibu Rizky Maisura dan Ibu Dwi Setiawati dari Puskurbuk, dan nah sekarang namanya Puskurjar ya Bu ya, bukan Puskurbuk lagi ya. Pusat Kurikulum dan Pengajaran. Selamat siang Bu Rizky dan Bu Maisur, Bu Rizky dan Bu Dwi. Ya, selamat siang. Oke, sehat ya Bu. Baik, baik. Baik, kemudian menemani kita semua Kapokja Program Sekolah Penggerak, Ibu Medira, kemudian ada Bapak Ibu dari tim implementasi kurikulum Merdeka juga yang akan menemani kita nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tanpa berlama lagi, marilah kita awali kegiatan kita siang ini dengan membaca doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna.
Hadirin dimohon untuk kembali ke sikap semula. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan arahan kebijakan sekaligus membuka diskusi kita pada siang hari ini. Yang terhormat Kapokja Sekolah Penggerak, Ibu Medira Ferayanti, kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini apakah suara saya putus-putus, Mbak Alma? Terdengar jelas, Ibu. Ya, ini mohon maaf izin tidak menghidupkan kamera, kayaknya nampaknya kondisi sinyal kurang stabil ini. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita bisa mengadakan webinar series ya, yang akan selalu kita lakukan ketika kita menemukan hal-hal yang terkait kurikulum merdeka yang perlu penguatan, atau juga kita menemukan ada persepsi-persepsi yang mungkin bisa kita luruskan gitu pemahamannya. Nah, kegiatan ini dilakukan Bapak dan Ibu dalam rangka juga berdasarkan hasil evaluasi, refleksi, dan juga input dari rekan-rekan di lapangan bahwa kita perlu melakukan penguatan tadi atau meluruskan pemahaman. Jadi kalau topik yang diangkat itu terkait kewajiban bagi sekolah untuk mengembangkan perangkat kurikulum merdeka sendiri. Nah, apakah ini semua sekolah harus mengembangkan sendiri atau seperti apa? Nanti akan disampaikan oleh para narasumber ya. Ada Bu Dwi dan Bu Rizky di sini. Terima kasih Bu Dwi dan Bu Rizky sudah selalu membantu GTK dalam setiap webinar seriesnya ya. Ini kunci kita ini para narasumber-narasumber dari Beskap ya, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, ini tepatnya di Puskurjar ya, Mbak Bu Rizky dan Bu Dwi ya. Ini yang akan sering kita lakukan ya untuk webinar series. Tadi topik pertama adalah itu, apakah setiap guru itu harus mengembangkan sendiri perangkat kurikulum merdekanya? Nanti akan ada disampaikan seperti apa sebenarnya yang diharapkan. Kemudian ini juga ramai pemilihan mata pelajaran di SMA ya, seperti apa gitu, pengurangan jam mapel, seni, sejarah, kemudian pemenuhan jam mengajar yang 24 jam, konversi dari P5, kemudian bagaimana mengembangkan komunitas belajar yang mendukung kurikulum merdeka. Kemudian juga di sini tentang masih banyak juga yang bingung ya, kesulitan tentang implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, khususnya di SD ini. Kemudian bagaimana mengajar secara diferensiasi, teaching at the right level. Kemudian juga masih ada juga kesulitan atau kebingungan terkait kurikulum operasional satuan pendidikan.
Ini selanjutnya juga masih ada yang perlu di-clear-kan tentang modul ajar dan assessment ya, yang mencerminkan pembelajaran interaktif dan mengasah critical thinking sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Jadi intinya adalah poin-poin ini yang akan dikuatkan oleh para narasumber kami, yang Bu Rizky dan Bu Dwi yang ada di sini. Sekaligus nanti juga kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk tanya jawab ya. Nah, ini harapan kami para guru, kepala sekolah, kemudian pengawas, dan pelatih ahli FSP yang ada di sini. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini bisa tercerahkan, ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk meningkatkanlah kualitas implementasi dari kurikulum Merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Mengikuti acara webinar ini yang hanya dilakukan dalam waktu 2 jam, Bapak Ibu, secara serius ya, dan tidak disambi-sambi sambil masak atau sambil apa ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan fokus ya dan serius ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terus semangat untuk belajar Bapak Ibu. Salam sehat, salam bahagia selalu. Dan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar series ini dengan resmi dibuka. Terima kasih. Akhirul kalam kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya serahkan lagi kepada Mbak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Medira atas arahan serta semangatnya kepada kita semua untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Semoga sehat dan semangat selalu untuk Ibu. Sekali lagi terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah dengarkan arahan serta motivasi dari Kapokcia Program Sekolah Penggerak, Ibu Medira, dan menerangkan bagaimana isu-isu yang berkembang tentang kurikulum Merdeka, kemudian hal-hal apa yang perlu dipecahkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1 yang tentu saja Bapak Ibu sekalian pasti sangat erat kaitannya dengan penerapan kurikulum Merdeka ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dari Bu Rizky Maizura dan Ibu Dwi Setiawati. Nanti pembagian bagaimana ini silahkan Ibu Rizky dan Bu Dwi ya yang berbagi dari Pusat Kurikulum dan Pengajaran. Betul ya Bu? Pusat Kurikulum Pembelajaran, Bu. Pembelajaran. Oh iya. Pembelajaran. Ya. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dari Kemdikbudristek Dikti. Oleh karena itu, kita persilahkan Bu Rizky dan Bu Dwi untuk menerangkannya kepada kita semua tentang implementasi kurikulum Merdeka. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Walma, yang saya hormati Bu Medira, rekan-rekan dari GTK, dan Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, sebelumnya kami telah menerima beberapa pertanyaan ya dari rekan-rekan terkait perkembangan dari apa yang perlu ditanyakan lebih detail terkait dengan implementasi di sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Nah mungkin saya akan paparan sedikit terkait perkembangan kebijakannya, nanti baru kemudian saya dan Mbak Dwi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima tersebut. Ya, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah terlihat, Baik. namun belum up ya. Start share screen-nya sudah, tapi screen-nya belum terlihat. Ya, ternyata nah, ini sudah terlihat. Sudah terlihat ya, Bu. Sudah dalam full screen kah, Bu? Oh, mohon maaf, ini saya salah. Izin saya tutup kembali. Ya. Baik, tidak apa-apa Bu. Mungkin settingannya memang seperti ini ya di Ibu. Ya, ini sudah apakah sudah terlihat? Sudah ya, full screen.
Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dulu secara general gitu ya perkembangan kebijakan dari Bapak Ibu di Satuan Pendidikan selaku sekolah penggerak yang telah melaksanakan pertama kali sebagai pionirnya nih yang melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi sekarang kita memang sudah ada nama resmi. Kalau Bapak Ibu bertanya apa ini kurikulum sekolah penggerak kita ya, lalu ada juga pembelajaran paradigma baru, kurikulum prototipe. Itu sebenarnya maksudnya sama semua. Cuma kita memang pada saat sudah ada keputusan menteri yang keluar, barulah kemudian diresmikan namanya kurikulum merdeka. Ya, jadi untuk sedikit update gitu ya perkembangan selama ada perkembangan regulasi dan juga kebijakan-kebijakan yang kita lakukan selama 1 tahun ini gitu. Saya akan menyampaikan sedikit. Nah ini ya Bapak Ibu semua, ini sudah lebih kita strukturkan bagaimana acuan-acuan kebijakan yang Bapak Ibu perlukan. Ini berlaku sama untuk di sekolah penggerak maupun juga di sekolah-sekolah yang nanti akan mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Ini adalah acuan kebijakannya. Yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 terkait SKL, standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 terkait standar isi. Nah, jadi nanti baik dari kurikulum 2013, kurikulum 2013 yang sederhanakan atau kurikulum darurat serta kurikulum merdeka ini akan mengacu pada standar ini, Bapak Ibu. Yang akan sebentar lagi keluar juga adalah standar proses dan standar penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan melihat dalam satu dokumen itu kita masukkan memang semua jenjang ada di situ. Gitu. Kenapa? Karena kita ingin menguatkan adanya relevansi, adanya kesinambungan antara satu jenjang pendidikan, mulai dari satuan PAUD sampai jenjang SD, SMP, SMA, SMK, itu memang tujuan akhirnya itu sama. Gitu. Makanya di sana, kalau Bapak Ibu yang sudah melihat, standar kompetensi lulusan itu punya 8 capaian. Itu kurang lebih jadi peningkatan alur perkembangan dari dari komponen yang sama, misalnya dari literasi numerasi gitu. Jadi untuk mengharapkan kesinambungan tersebut. Nah, kalau PAUD bagaimana kok jadi ada standar kompetensi lulusannya? Nah, ini kita kenal dengan sama sebelumnya STPPA, standar tingkat perkembangan anak gitu. Kemudian tapi ada perubahan di dalamnya gitu. Jadi dengan itu terkait Permendikbud 137, kemudian juga 137 tahun 2014, lalu yang terkait juga untuk standar proses standar isi sebelumnya itu juga sudah tidak berlaku, sehingga Bapak Ibu silakan melihat ini untuk standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berikutnya yang sudah spesifik untuk kurikulum merdeka, termasuk juga kurikulum di sekolah penggerak yang Bapak Ibu sudah laksanakan dari tahun lalu, itu ada di Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Nah, di sini pemberitahuan bahwa silahkan ada 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan, tapi untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang sudah terdaftar di sekolah penggerak, otomatis yang akan dilihat adalah kurikulum merdeka. Nah, di situ ada struktur, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, kemudian semua hal yang terkait informasi untuk kurikulum merdeka. Silakan dapat diakses di situ. Nah, memang ada beberapa update ya Bapak Ibu terkait misalnya capaian struktur PAUD. Sebelumnya kan kita belum memasukkan dalam kebijakan kurikulum sekolah penggerak. Nah, sekarang struktur kurikulumnya sudah ada. Nah, nanti saya akan beritahukan apa perubahannya. Gitu. Kemudian untuk dalamnya lagi nih, gitu. Kalau tadi adalah acuan-acuan satuan pendidikan, kalau sekarang dapat lebih fokus ke Bapak Ibu guru terkait keputusan Kepala Beskap nomor 8 tahun 2022 untuk capaian pembelajaran. Nah, ini capaian pembelajaran adalah yang akan menjadi acuan pembelajaran dan assessment Bapak Ibu semua untuk para guru. Gitu. Jadi mulai dari PAUD, SD, menengah itu ada di sana semua capaian pembelajarannya. Kita ada update juga di PAUD gitu ya, karena dan di beberapa mata pelajaran seperti misalnya pendidikan Pancasila gitu yang memang kita sudah ada perbedaan nama menjadi pendidikan Pancasila, tidak lagi ada kewarganegaraannya, tapi memang esensinya kemudian muatan kewarganegaraan juga masih masuk di sana.
Seperti itu. Nah, ini perubahan-perubahannya terjadi untuk menyesuaikan standar kompetensi yang telah terbit sebelumnya. Kemudian ada keputusan Kepala Beskap nomor 9 tahun 2022 terkait dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, ini mungkin harapannya dapat menjawab kalau ada yang masih bingung dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuan proyeknya itu Bapak Ibu silakan dapat melihat dari elemen dan subelemen profil ini. Gitu. Jadi misalnya ketika SMP Bapak Ibu akan melaksanakan proyek gitu, silakan kira-kira dimensi, elemen dan subelemen mana yang mau dikuatkan, yang mau digali lebih lanjut. Nah, lalu lihat di fase D-nya apa isi dari elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang diharapkan di sana. Nah, itu adalah acuan untuk tujuan proyeknya. Nah, jadi mohon dapat mempelajari lagi terkait 5 peraturan ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya akan membahas perbedaan yang cukup signifikannya adalah ketika di kurikulum di PAUD itu sudah lebih diperjelas ya dibanding sebelumnya, yaitu dia memang mirip dengan KKK-nya, ada pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran intrakurikuler di sini maksudnya apa? Yaitu pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi kalau sebelumnya ada sosialisasinya itu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diintegrasi, sekarang kita akan lebih jelas gitu. Kita harapkan ini lebih jelas kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk kegiatan intrakurikulernya mencapai CP, tapi ada juga kegiatan yang memang sudah alokasikan oleh satuan pendidikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Jadi temanya masih sama, 4 diambil, sama dengan SD diharapkan dilakukan 2 kali selama setahun. Untuk alokasi waktunya itu juga dapat diserahkan kepada satuan pendidikan, yaitu misalnya dalam 2 proyek ada yang proyeknya 1 bulan atau 1 minggu, dipertimbangkan dari apa yang mau dibangun. Berarti semakin banyak subelemen yang mau dibangun, berarti waktunya mungkin lebih panjang. Dan ini harus dikontekskan dengan misalnya ada perayaan Hari Besar Keagamaan, tradisi lokal gitu. Jadi ada event-event, ada kejadian di lingkungan sekitar yang memang relevan gitu untuk kemudian dijadikan sebagai bahan proyek. Gitu. Jadi mohon nanti dalam menerapkan waktu proyeknya itu tidak terlalu sebentar juga, misalnya seperti akan tidak realistis jika melaksanakan proyek selama 1 hari gitu ya, untuk membangun kemampuan misalnya peduli pada lingkungan gitu. Itu kan jadinya tidak realistis ya Bapak Ibu. Jadi berikan waktu yang cukup gitu, tapi juga tidak terlalu lama sehingga nanti pada guru tidak bingung ketika mengatur kegiatan untuk intrakurikuler yang mengacu pada capaian pembelajaran. Nah, ini untuk PAUD-nya, saya perjelas saja lagi sedikit, yaitu juga ada perubahan yang cukup signifikan pada saat disosialisasi, itu kita mengajukan penambahan jam. Nah, ini dari feedback yang kami dapatkan sebelumnya juga terkait beban mengajar guru gitu ya. Kemudian ini ditetapkan pada Kepmen di nomor 56 itu bahwa jam mengajar guru atau jam belajarnya peserta didik anak di sana itu masih sama dengan K13, yaitu paling sedikit 900 menit per minggu. Ya, Bapak Ibu, jadi jamnya masih sama, jadi tidak ada penambahan. Gitu. Lalu seperti kegiatan pembelajarannya tadi silakan mengacu dari CP, dan juga ada kegiatan proyek yang dipisahkan dari capaian pembelajaran tadi. Jadi jelas ketika dalam setahun nanti membuat kurikulum operasional itu ada tujuan-tujuan pembelajaran yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran, lalu alokasi dan serta organisasi pembelajarannya bagaimana. Lalu juga jelas ada proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya yang minimal 2 tema ini dikembangkan. Ya, lalu ada yang sudah diketahui penetapan tujuan pembelajarannya dan penguatan literasi dan numerasinya. Nah, ini mohon nanti dapat mengecek kembali capaian pembelajarannya. Oke. Nah, selama setahun ini kurang lebih yang kemudian ada perkembangan kebijakan kurikulumnya, yaitu terkait komponen di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, setelah dari
feedback yang kami dapat dari para Bapak Ibu di sekolah penggerak, itu kemudian dari seluruh pihak, ada perkembangan yang kami lakukan dalam panduan-panduan kami gitu, yang harapannya dapat lebih menjawab dan memudahkan Bapak Ibu dalam memahami panduan-panduan ini. Jadi nanti di awal Mei gitu ya, mungkin akan keluar panduan-panduan update dari yang sebelumnya gitu. Itu harapannya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk kurikulum operasional satuan pendidikan kita juga menyederhanakan itu komponennya jadi karakteristik, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi 4 komponen ini yang diharapkan muncul di kurikulum operasional. Nah, kalau misalnya tadi juga seperti yang Bu Medira katakan gitu kan ya, ada feedback bahwa ini masih sulit dibuat itu cost-nya. Nah, harapannya dari yang update ini dapat lebih mudah dan juga kita menyederhanakan komponen-komponennya gitu. Tapi juga ini semua berproses ya Bapak Ibu gitu. Tidak harus langsung misalnya jadi satu dokumen kos yang bagus sekali sesuai dengan yang diharapkan oleh kementerian gitu. Tapi kita berproses semuanya, kita sama-sama nanti saling bertanya, saling diskusi kira-kira seperti apa sih yang diharapkan komponen kosnya, dan juga silakan masih boleh untuk mencontoh dari contoh yang sudah ada. Tahun ini juga kita akan membuat contoh-contoh yang baru terkait kosnya, itu nanti bisa menjadi referensi Bapak Ibu semua. Lalu untuk perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar, nah itu kita samakan ya Bapak Ibu, maksudnya di situ adalah perencanaan pembelajaran. Nah di sini komponen minimalnya gitu ya, yang kita harapkan ada itu ada tujuan pembelajarannya, proses kegiatan, serta bentuk asesmennya seperti apa. Jadi minimal sekali ketika merencanakan pembelajaran gitu, itu tolong ada tiga hal ini gitu yang dielaborasi oleh guru. Lalu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pada panduannya ada updating terkait pelaporan hasil asesmennya. Itu yang tadinya ada fokus pada dimensinya, ini kita langsung fokus pada subelemen dari dimensi tersebut. Jadi misalnya pada saat untuk mengembangkan dimensi mandiri gitu ya, yang ingin dikuatkan itu adalah elemen misalnya penetapan strategi tujuannya saja gitu ya, lalu masalah resiliensi. Nah itu silakan ambil bagaimana perkembangan progres proyeknya anak berdasarkan deskripsi di profilnya. Gitu. Kemudian untuk pemilihan mata pelajaran, saya yakin juga masih banyak pertanyaan gitu ya. Updating dari kita adalah 4-5 mata pelajaran ini gitu ya, dipilih oleh peserta didik. Kalau sebelumnya itu ada saran untuk rumpun tertentu itu dipilih maksimal 2, sekarang kita memang bebaskan. Mau peserta didiknya ini mau mengambil semuanya misalnya dari rumpun IPS, dari rumpun IPA, itu kita juga bebaskan gitu. Nah, tapi memang untuk bagaimana seleksi ke perguruan tinggi itu kita masih sampai sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, itu dalam diskusi dengan LPNPT gitu. Jadi setelah sudah fix ini kita akan keluarkan bagaimana informasinya gitu, dan kemungkinan sih gitu nanti seleksinya ini akan terkait masuknya perguruan tinggi. Kalau dari segi eligibilitas itu tidak masalah ya Bapak Ibu, tapi mungkin kalau dari konten nanti ada kemungkinan 2 mata pelajaran pilihan itu yang akan dijadikan konten untuk masuk soal perguruan tingginya gitu. Tapi nanti kita akan memberikan informasi yang lebih jelas itu dalam bentuk dokumen. Ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah sudah mulai mengakses semua, jadi mohon diberdayakan sekali untuk situs buku.kemdikbud.go.id-nya. Kemudian terkait tadi 5 regulasi yang tadi saya sebutkan, bisa dilihat di kurikulum.kemdikbud.go.id. Kemudian ya seperti sudah ketahui sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya sekolah penggerak apakah nanti melaksanakan ini sama dengan yang melaksanakan mandiri, ya betul, di tahun ajaran baru untuk yang angkatan kedua. Angkatan pertama berarti melanjutkan yang sudah dimulai dari kelas 1, kelas 4, melanjutkan ke kelas 2, kelas 5-nya, jadi bertahap gitu. Kelas 7 ke kelas 8, lalu kelas 10 ke kelas 11.
Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya dan Mbak Dwi lebih spesifik menjawab pertanyaan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Medira sebelumnya, Mbak Dwi mau menambahkan dulu mungkin, Mbak? Silakan. Ya, saya izin stop share. Ya, baik. Mungkin sedikit terkait proyek ya. Ada perubahan-perubahan apa saja yang ada di dalam proyek. Izin Bapak Ibu untuk menyampaikan. Sebenarnya saat ini memang kita sedang memperbaiki setiap panduan yang sudah kita kembangkan tahun lalu, disesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi tadi yang sudah disebutkan, apa saja regulasi-regulasi yang ada di sana. Kemudian kita juga tekankan lagi peran pemangku kepentingan dalam setiap aktivitas pembelajaran, baik di intral maupun ekstra. Jadi perannya masing-masing itu seperti apa, itu sudah akan dimuat dalam panduan, itu tambahan-tambahan yang ada di dalam panduan. Kemudian tadi terkait komponen modul ajar maupun modul project yang awalnya memang sangat kompleks, itu kita sederhanakan lagi, disesuaikan lagi dengan Capman yang hanya ada 3 komponen utama, yaitu tujuan, aktivitas, dan asesmennya seperti apa, gitu saja. Dan sehingga kita buat contohnya yang lebih sederhana, namun jika Bapak Ibu ingin mengembangkan yang lebih kompleks lagi, yang lebih rigid lagi, informasi-informasi dalam modul ataupun proyek tersebut, itu sangat dimungkinkan. Jadi yang dari kita, contohnya ataupun prinsip-prinsipnya itu yang sangat sederhana sekali, sehingga diharapkan bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia. Itu saja sih tambahan dari saya, tidak ada paparan yang bisa disampaikan, mungkin bisa langsung lanjut ke poin-poin pertanyaan tadi gitu ya. Saya kembalikan ke tim, terima kasih. Izin Bu Walma, apakah kami langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ya sebelumnya yang tadi sudah sempat dibahas oleh Bu Medira? Boleh, Bu. Jadi ini konsepnya Ibu berdua langsung memberikan jawaban ya dari isu-isu yang kami sampaikan kepada Ibu Kiki dan Bu Dwi. Gitu ya. Mungkin ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi di chat dan di Q&A, kami sampaikan juga ke Ibu berdua. Silakan mungkin. Ya, Mbak Dwi mau mulai duluan? Ya mungkin saya coba jawab dari satu, nanti mungkin dari Mbak Kiki bisa menambahkan jika informasi yang saya sampaikan kurang lengkap. Jadi mungkin terkait kewajiban, pertanyaan pertama ya, kewajiban pengembangan sendiri perangkat dalam kurikulum merdeka. Nah, ini mungkin yang di lapangan beredarnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang kami harapkan itu tidak seperti itu. Jadi ada learning journey-nya ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari yang mengambil langsung, menggunakan langsung modul atau perangkat ajar yang sudah kita kembangkan. Jadi kami dari pusat sudah mengembangkan beberapa contoh perangkat ajar, mulai dari alur tujuan pembelajarannya, modul ajar, sampai ke modul project, itu dari tim kurikulum dan pembelajaran sudah mengembangkan beberapa contoh, baik melalui pengembangan sendiri maupun melalui proses kurasi, itu sudah kita lakukan, sehingga satuan pendidikan itu dapat menggunakan secara langsung perangkat ajar yang sudah ada tersebut untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Dan untuk modul ajar itu ada di mana? Itu ada di platform Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh modul-modul tersebut dalam perangkat ajar tersebut dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi learning journey-nya itu dari mulai menggunakan yang sudah ada, kemudian berikutnya mengadopsi adaptasi dari contoh-contoh yang ada, dan yang terakhirnya diharapkan Bapak Ibu memang bisa mengembangkan sendiri. Tapi jadi tidak harus ujuk-ujuk mengembangkan sendiri, tapi ketika belum mampu untuk mengembangkan sendiri, maka diperbolehkan untuk menggunakan langsung dari contoh yang sudah kita buat.
Itu untuk yang pertanyaan pertama. Mungkin dari Mbak Kiki ada tambahan, silakan. Ya, Mbak Dwi, jadi intinya ini ya Bapak Ibu, tidak ada keharusan langsung semuanya itu membuat modul ajar baru untuk semua mata pelajarannya. Silakan platform Merdeka Mengajar itu digunakan dan dimodifikasi jika itu kira-kira belum sesuai dengan Bapak Ibu semua. Jadi tetap semuanya berproses ya, gitu. Tidak hanya yang menjalankan cara mandiri, sekolah penggerak pun juga ada kita berproses gitu. Silakan yang Bapak Ibu sanggupnya mulai dari memodifikasi yang ada dulu atau ada yang mau bikin baru itu juga kita persilahkan gitu. Jadi tidak perlu khawatir ketika intinya jangan sampai itu membebani gitu ya Bapak Ibu semua, tapi lebih ke perubahan di proses pembelajarannya yang kami harapkan. Ya, untuk pertanyaan kedua ya Mbak Dwi ya mungkin tadi terkait pemilihan mata pelajaran di SMA tadi sudah sempat saya singgung, sayangnya memang kita belum dapat memberikan informasi yang detail sekali ke Bapak Ibu semua gitu. Tapi intinya tadi tetap yang untuk kelas 11 itu diharapkan nanti tidak di kurikulum Merdeka tidak lagi memilih jurusan tapi memilih mata pelajaran. Jadi dan ini juga dalam penerapannya Bapak Ibu di satuan pendidikan kami juga tidak memintanya langsung lihat semua apa yang diharapkan anak itu dapat dapat dibuka gitu mata pelajarannya, tapi tolong lihat dari kesanggupan satuan pendidikannya, punya tenaga kependidikannya itu seperti apa gitu, punya gurunya bagaimana, punya fasilitasnya itu seperti apa gitu. Kemudian nanti silakan disesuaikan dengan rombongan belajarnya. Jadi saran kami memang nanti peserta didik ini diberikan opsi-opsi gitu ya ketika mereka nanti memilih mata pelajaran. Ada mungkin mata pelajaran yang mereka misalnya memilih gitu beberapa, ada yang mungkin secara dari guru gitu ya atau dari mata pelajarannya itu tidak bisa disediakan oleh sekolah, maka enggak perlu dibuka dulu gitu. Jadi misalnya kalau guru di satuan pendidikan tidak punya guru bahasa Jepang atau guru bahasa atau yang lain gitu ya, jangan dibuka dulu gitu. Tapi disesuaikan dengan apa yang yang memang punya saat ini satuan pendidikan seperti apa gitu. Tapi tadi diharapkan untuk tidak tidak ada lagi yang harus misalnya mengambil dari sebelumnya kan disampaikan bahwa ini untuk yang rumpun IPA atau IPS maksimal dipilihnya 2 ya, nanti tolong memilih dari rumpun mata pelajaran lain itu tidak. Jadi kita bebaskan kalau jika anak-anaknya itu memang ingin misalnya kan ini yang dipilih 4-5 mata pelajaran ya Bapak Ibu, dan salah satunya itu yang diharapkan diambil juga prakarya gitu agar kebutuhan gurunya untuk guru yang sudah tersedia itu juga ada jam mengajarnya. Nah, dan dari situ itu juga nggak kita ini kan jangan sampai anak-anak jadi merasa harus memilih, saya harus memilih salah satu dari yang rumpun IPS atau itu enggak itu. Jadi silakan dibebaskan saja. Tapi lagi-lagi tadi sesuaikan dengan apa yang dipunya satuan pendidikan. Seperti itu. Mungkin Mbak Dwi mau menambahkan? Ya, mungkin sedikit ya Bapak Ibu terkait pemilihan mata pelajaran di SMA itu seperti apa. Tadi sesuai yang disampaikan Mbak Rizky, memang 4-5 mata pelajaran yang bisa dipilih dari rumpun apapun, dan tidak harus semua rumpun itu dipilih, bisa saja dari satu rumpun. Namun untuk lebih jelasnya nanti akan kita terbitkan Kepmen, saat ini masih dalam pembahasan, sehingga untuk tahun ajaran baru, nanti sebelum tahun ajaran baru diharapkan Kepmen tersebut sudah bisa diterbitkan untuk menjadi rujukan Bapak Ibu dalam membimbing siswanya dalam melakukan pemilihan mata pelajaran di SMA. Itu saja informasi tambahannya. Terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Kiki, terkait pengurangan jam mapel seni dan sejarah. Informasi pengurangan jam mapel ini sebenarnya tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi jumlah jam pelajarannya dari kurikulum sebelumnya pun masih sama antara seni dan untuk mapel seni dan sejarah. Hanya saja memang untuk mapel seni itu jadi pilihan ya, ada seni tari, seni musik, seni teater, dibagi ke dalam 4 pilihan tersebut. Namun
Untuk alokasi waktu jam totalnya masih sama, dan untuk seni apa yang bisa dipilih itu juga tergantung dengan kesiapan satuan pendidikan dari sarana prasarana, gurunya yang mengampu mata pelajaran tersebut. Jadi pilihan itu yang menentukan adalah satuan pendidikan itu sendiri untuk seni ya Bapak Ibu. Tidak harus keempat seni itu semuanya diajarkan di satuan pendidikan tersebut. Tapi misalkan ternyata di SD itu hanya ada guru seni tari dengan seni musik, berarti opsinya dua mapel seni tersebut. Dan untuk jamnya tidak ada pengurangan di jam pelajaran. Itu saja, mungkin dari Mbak Kiki ada yang ditambahkan? Silakan. Ya, cukup Mbak Dwi sepertinya, tapi ini mungkin nanti kita juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat sama kolom question and answer ya Mbak Dwi ya. Ini sepertinya cukup akan ramai terkait pemilihan mata pelajaran. Nanti mungkin setelah kami go through pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, kita akan fokus balik lagi ke pemilihan mata pelajaran ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu terkait pemenuhan jam 24 jam mengajar guru dan konversi jam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga terkait dengan pemilihan mata pelajaran tadi ya. Kalau misalnya gurunya ada tapi anak-anaknya tidak memilih memilih ini, jadi bagaimana jam belajar guru, jam mengajar gurunya? Itu tadi yang sangat penting memang di sini juga salah satunya peran guru BK gitu Bapak Ibu, peran guru BK, guru mata guru kelas gitu ya, wali kelasnya untuk memetakan nih situ sudah lihat kira-kira minat anak-anak ini kemana gitu, dan itu juga ditanyakan dari alasan memilihnya, misalnya untuk ke perguruan tinggi mana dengan jurusan apa gitu. Nah, nanti guru BK dan guru kelas ini juga dapat membimbing anak gitu ya, memberikan saran terkait mata pelajaran yang sesuai dipilih gitu. Jadi jangan sampai anak-anaknya di sini memilih itu mata pelajaran yang mudah buat mereka, tapi sebenarnya mereka nggak tahu mata pelajaran ini nanti buat diapakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu sangat perlu bimbingan di situ, bagaimana untuk anak dapat secara bijak memilih mata pelajaran ini gitu. Nah, lalu untuk bagaimana nanti kalaupun ini masih tetap aja ada yang menumpuk di salah satu mata pelajaran, tetap itu tadi ya Bapak Ibu dibatasi kalau gitu. Satuan pendidikannya misalnya untuk kalau misalnya ada penumpukan, biasanya nih kita kemarin sudah melakukan survei cepat, itu biasanya yang banyak di IPS tuh ekonomi, atau kalau di IPA itu biologi gitu banyaknya. Nah, ini Bapak Ibu sesuaikan dengan ya yang dipunya itu sumber dayanya berapa di sana gitu. Jadi ketika nanti ada penumpukan rombongan belajarnya, berarti perlu ada tadi pengalihan gitu kan, yang sama-sama kompromi antara satuan pendidikan dan peserta didiknya. Mereka minatnya tetap terpenuhi, tapi juga tidak sekolah dapat mengakomodir itu gitu. Lalu untuk guru yang jam belajarnya berkurang itu jam mengajarnya berkurang, mohon maaf, silakan dilihat di Kemendikbudristek nomor 56 di halaman 81, itu terkait dengan beban kerja guru gitu ya Bapak Ibu. Ini saya izin, mungkin lebih enak kita share screen ya Bapak Ibu semua. Ya, di halaman 81 semoga sudah terlihat. Saya akan ke halaman 81. Ya. Ya, dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu, maka di guru diberikan satu tugas tambahan. Silakan kepala sekolah gitu atau wakasek kurikulumnya memberikan tugas tambahan, dan tugas tambahan lainnya terkait dengan pendidikan satuan pendidikan. Gitu. Jadi ini salah satunya tugas tambahan itu adalah tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi juga memang karena proyek ini merupakan hal yang baru gitu ya, dapat ditunjuk seorang guru yang menjadi koordinator proyek gitu. Bagaimana misalnya satuan pendidikannya melaksanakan 2 sampai 3 tema per tahun, bagaimana pembagiannya, karena proyek ini bukan per mata pelajaran, bukan setiap guru memberikan proyek untuk mata pelajarannya Bapak Ibu ya, tapi sudah bebas konteks mapel. Yang dilihat itu adalah tema besarnya. Tema besarnya misalnya gaya hidup berkelanjutan, gitu, kearifan lokal. Nah, kira-kira guru mapel mana saja yang cocok
tergabung berkolaborasi dalam satu tema tersebut. Gitu. Silakan dilihat di struktur kurikulumnya itu jumlah kira-kira jam untuk proyek yang diharapkan itu ada berapa. Nah, itulah dibagi dengan misalnya 2 sampai 3 tema proyek tersebut. Gitu. Nah, ini koordinator proyeknya dapat diberikan kepada guru yang tadi ada kekurangan jam mengajar dan atau ya kekurangan jam mengajar atau kekurangan jam pelajaran atau perubahan struktur kurikulum. Nah, ini tugas koordinatornya. Mengembangkan kemampuan, mengelola proyek, kemudian mengelola sistemnya yang dibutuhkan fasilitator. Nah, ini untuk tugas tambahan proyek itu besar jam mengajarnya sama dengan 2 jam per minggu. Nah, sehingga ini dapat ekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per satu rombongan belajar. Jadi dalam satu rombongan belajar siswanya dalam melaksanakan proyek itu dapat dihitung 2 jam. Nah, sehingga ini nanti perlu dibicarakan bersama. Mungkin kalau misalnya ada beberapa guru yang kekurangan jam belajar, berarti mungkin proyeknya ini perlu dilaksanakan misalnya dalam 1 minggu ada 1 hari yang digunakan untuk proyek, karena untuk membantu guru tersebut gitu ya dalam memenuhi jam mengajarnya. Seperti itu. Nah, ini perlu kelihatan di dalam pengorganisasian pembelajarannya yang di dalam pos itu. Gitu. Nah, kemudian kalau ini tadi, jadi kalau misalnya ada 5 peserta didik nih yang memilih bahasa Jepang gitu ya, saya dari tadi ini ya bahasa Jepang, tapi misalnya itu gurunya ada, tapi yang memilih cuma 5, itu silakan kebijakan dari sekolah. Jika ingin dibuka sumber daya yang ada, silakan dibuka. Nah, ya jadi tidak harus satu rombongan belajar itu 36 murid ya, 36 peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi tapi kalau misalnya dalam satu rombongan belajar itu lebih dari 36, silakan membuka rombongan belajar baru. Lalu ya untuk mata pelajaran pilihan tidak ada syarat jumlah minimum peserta didik. Tadi tergantung dari sumber daya yang dipunya. Gitu. Jadi kalau 5 tapi disediakan itu juga silakan lanjut saja. Walaupun cuma 5 orang, 3 orang peserta didiknya. Tapi tadi tergantung kebijakan dari satuan pendidikan lagi. Lalu jika setelah diberikan tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek itu masih kurang dari 24 jam, maka guru tersebut diakui jam mengajarnya 24 jam jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Jadi Bapak Ibu, walaupun tadi setelah menjadi koordinator proyek pun masih belum cukup, itu tetap jadi ini ya, tetap diakui jika sebelumnya di K13 memang juga sudah memenuhi 24 jam. Seperti itu. Ya, untuk yang konversi P5-nya juga ya Bapak Ibu, tapi tolong dilihat dari total keseluruhannya bagi dengan guru yang akan berkolaborasi di sana. Oke, nah. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan Mbak Dwi. Oke, baik. Kita bergerak ke pertanyaan berikutnya, itu bagaimana terkait mengembangkan komunitas belajar untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka baik secara mandiri maupun Bapak Ibu guru yang sudah tergabung dalam PSP maupun SMKPK, diharapkan memang membentuk komunitas belajar. Di situ berisi pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru, sehingga dalam komunitas tersebut bisa melakukan belajar mandiri, sharing informasi, permasalahan yang dihadapi dalam melakukan implementasi. Karena jika Bapak Ibu di sini hanya mengharapkan dari sosialisasi atau pendampingan, itu kurang menggali informasinya juga, dan mungkin dengan adanya komunitas belajar ini bisa dirumuskan apa saja mungkin yang tidak bisa dijawab bersama, itu baru nanti bisa ditanyakan ketika dilakukan pendampingan. Sehingga dengan adanya komunitas belajar ini bisa meningkatkan pemahaman Bapak Ibu dalam implementasi KM itu seperti apa, ruh dari kurikulum merdeka ini seperti apa. Jadi diharapkan mungkin kesulitannya dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, jadi itu bisa jadi sharing informasi juga dari Bapak Ibu, praktik baik di satu sekolah mungkin bisa jadi panutan untuk sekolah yang lain. Jadi memang diharapkan bisa membentuk komunitas belajar di wilayahnya masing-masing dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka.
Mungkin dari Mbak Kiki ada tambahan, silakan Mbak. Ya, nanti untuk komunitas belajar ini Bapak Ibu mungkin rekan-rekan dari GTK yang akan lebih fasih dari kami dalam menjelaskan ini ya. Gitu. Jadi pastinya pendampingan yang intensif itu terus dilakukan untuk sekolah penggerak gitu. Jadi nanti silakan terus mengikuti program-program atau kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh teman-teman di sini, dan kami juga insya Allah dari Peskap juga siap ketika ada memang pertanyaan-pertanyaan atau diskusi bedah terkait esensi kurikulum substansi kurikulum merdeka yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Ya, oke. Selanjutnya ada juga yang menanyakan tentang program sekolah penggerak KM. Apakah sudah diimplementasikan? Ya pastinya jika untuk di angkatan pertama Bapak Ibu ini semua adalah sebagai pionirnya, maka yang dilanjutkan selanjutnya tadi sebagai yang sudah saya sampaikan, lanjut berarti mulai di kelas 2 SD-nya, kelas 5 SD-nya, kelas kalau yang sudah di kelas 7 berarti tahun ajaran baru akan mulai di kelas 8, yang nanti untuk kelas 10 akan lanjut di kelas 11. Nah, nanti memang ini kami sedang usahakan secepatnya untuk yang pemilihan terkait mata pelajaran dan ke perguruan tingginya itu segera ada ini informasi lebih detailnya ya Bapak Ibu gitu untuk membantu implementasi gitu. Tapi yang kami juga sudah sepakat, maksudnya yang sudah kami dapatkan dari perguruan tinggi juga bahwa intinya sekolah penggerak ini baik guru maupun peserta didiknya itu memang tidak akan ada kerugian dari apa yang melaksanakan kurikulum lain ya, sekolah penggerak itu tidak akan ada kerugian dibandingkan yang melaksanakan kurikulum 2013. Nah, lalu untuk untuk mandiri itu nanti juga akan berjalan gitu ya di semester baru gitu, di tahun ajaran baru. Kemudian kalau tadi menerapkan pilihan ada pertanyaan juga terkait kurikulum mandiri ya gitu, di levelnya di mana? Kalau sekarang sekolah penggerak itu levelnya di mandiri mana gitu. Sebenarnya Bapak Ibu semua itu juga harapannya ya pasti sudah di mandiri berubah dan berbagi ya Bapak Ibu, tidak ada yang mandiri belajar karena pasti harus sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tapi tadi seperti Mbak Dwi katakan sudah ada prosesnya juga ke sana. Jika memang cost-nya juga masih melihat pakai yang contoh atau disesuaikan sedikit saja, pakai modul ajarnya sudah ada dimodifikasi sedikit tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau misalnya memang ingin buat yang lebih bagus lagi, yang lebih ideal lagi menurut Satuan Pendidikan Bapak Ibu itu juga silakan. Tapi tadi bertahap aja, jangan khawatir untuk udah harus bikin ini harus bikin tuh ya, sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu dimulai. Kemudian ya mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Dwi. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Ini pertanyaan selanjutnya terkait sekolah masih kesulitan dengan implementasi proyek profil pelajar Pancasila di SD. Ini sebenarnya saya balik bertanya ya, kesulitannya pada bagian mananya? Gitu. Apakah dalam penentuan temanya untuk masing-masing jenjang, ataukah dalam organisasinya? Itu mungkin yang perlu pertanyaan. Cuman saya jelaskan sedikit terkait misalkan untuk tema-temanya alur, bukan tema ya, maksudnya degradasi kesulitan dari tiap-tiap tema itu seperti apa, itu nanti akan kita berikan contohnya Bapak Ibu. Jadi di dalam panduan yang kita susun itu misalkan tema gaya hidup berkelanjutan di fase A itu bisa seperti apa. Dia untuk fase A mungkin cukup sampai membuat sistem pembuangan dan pemilahan sampah misalkan. Tapi ketika dia beranjak ke fase B, itu mungkin tuntutannya agak lebih naik sedikit, di mana siswa diminta untuk membuat infografis, hasil survei, atau ya hasil survei terkait bagaimana mereka membiasakan dalam membuang sampah dan memilah sampah. Jadi ada tahapan-tahapan, nggak harus. Jadi ketika fase A itu mampunya di mana, fase B mampunya di mana, itu nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dalam panduan. Dan untuk mengorganisasikan waktunya pun sudah didetailkan di sana, terutama kan di SD itu masih guru kelas ya, jadi memang mungkin pengampunya untuk yang di yang mengorganisasikan ya guru kelas tersebut, tapi berkolaborasi dengan guru mapel di masing-masing kelas, di masing-masing mata pelajaran tersebut. Kemudian seperti yang awal juga, kalau contoh-contoh yang kita bikin diharapkannya sih diadaptasi karena disesuaikan dengan
kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi sebenarnya kita balik bertanya sih susahnya itu di mananya, karena secara teknis pengorganisasian sampai ke pelaksanaan proyeknya sampai asesmen proyeknya itu sudah benar-benar rinci dijelaskan dalam panduan. Jadi mungkin perlu nanti masukan apa yang perlu kita clearkan di bagian mananya itu sih, dari kita butuh input di sana yang kurang jelas itu pada bagian mananya, sehingga Bapak Ibu di sini masih merasa kesulitan dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari Mbak Kiki ada tambahan? Ya, terima kasih Mbak Dwi. Bapak Ibu, tadi lagi-lagi intinya ini berproses ya. Yang penting adalah tadi pengalaman belajar yang diberikan ke peserta didik. Pertama, dia tidak terkait dengan konteks mata pelajaran. Saya mungkin bisa kasih tahu yang apa yang proyek, apa yang bukan gitu ya. Apa proyek penguatan pelajaran Pancasila, apa yang bukan. Yang bukan itu adalah mengambil konten dari mata pelajaran tertentu gitu ya. Itu bukan. Jadi tidak harus ada misalnya dalam proyek untuk kerekayasaan dan teknologi itu ada harus anak-anak bisa di situ ada soal mengali berbagi, itu tidak. Tapi memang yang kira-kira isu di sekitar anak-anak gitu, sekitar peserta didik kita itu yang dapat dibantu dipecahkan dengan pengetahuan serta kemampuan di bidang-bidang yang terkait, misalnya matematikanya, tadi bahasa Indonesianya gitu. Yang bukan juga apa? Yang bukan ketika proyek kemudian guru menanyakan ke murid, apakah karakter Pancasila yang sudah kamu punyai gitu, apa saja profil pelajar Pancasila yang sudah kamu punyai, itu bukan proyek, Bapak Ibu. Jadi proyek ini mohon selain nanti melihat buku panduan kita, itu Bapak Ibu dapat mempelajari terkait pembelajaran berbasis proyek. Nah, di situ kan ada proses belajar mulai dari mencari isu, kemudian juga menetapkan apa yang akan dipelajari anak lebih lanjut gitu. Kemudian mereka mencari informasi, kemudian dari informasi itu dipilih mana yang benar, mana yang tepat untuk anak tersebut gitu, dan adanya kebervariasian antara apa yang boleh dihasilkan oleh satu anak dengan anak lainnya gitu ya. Jadi tidak harus nanti hasilnya sama semua gitu. Tapi yang sama itu adalah tujuan proyeknya. Dimensi elemen dan subelemen yang mau disasar. Tapi bagaimana caranya itu nanti baik dalam kelompok maupun individu tergantung nanti dari bagaimana bentuk proyeknya, itu bisa sangat berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga untuk yang bagian asesmennya juga gitu. Ini bukan berarti nanti ujung-ujungnya gaya hidup berkelanjutan anak kemudian bisa membuat tas dari bahan daur ulang. Nah, itu bukan hasil akhir yang diminta sih Bapak Ibu. Yang diminta itu adalah apakah si dimensi elemen dan subelemen itu tercapai gitu. Produk itu hanyalah salah satu dari prosesnya gitu. Jadi tolong dilihat bukan dari anak ini bagus nih produknya berarti profilnya bagus gitu. Enggak, tapi sepanjang prosesnya dia itu seperti apa, apakah sudah sesuai yang diharapkan gitu kan ya. Nah, itulah yang nanti disesuaikan dengan asesmennya. Oke, kemudian ya betul sekali menambahkan Mbak Kiki. Jadi memang yang dinilai jangan sampai proyeknya yang kita nilai itu, jangan sampai salah kaprah bahwa produknya yang dinilai, output dari proyek itu yang dinilai, tapi memang benar-benar ke subelemen. Jadi karakter yang akan dibangun itu seperti apa, bagaimana siswa-siswa tersebut menerapkan misalkan berpikir kritis itu sendiri. Elemen dari berpikir kritis itu apakah sudah terlihat ketika siswa tersebut menjalankan proyek itu, dan dalam prosesnya output yang dihasilkan itu pasti ada karakter-karakter yang terbangun, itu yang dinilai. Jadi bukan lagi ke output atau produk dari proyek tersebut yang dinilai. Itu yang perlu ditekankan, karena contoh-contoh di lapangan yang banyak itu malah yang dinilai proyeknya. Jangan sampai terjadi. Itu sih. Baik, silakan Mbak Kiki. Ya, nah ini terkait diferensi kurikulum di SD. Nah, mungkin nggak cuma di SD ya Bapak Ibu, tapi di semua jenjang dan satuan PAUD, bahwa diferensi kurikulum ini memang sesuatu yang
pasti idealnya ingin dicapai dari dulu ya Bapak Ibu, tapi dalam pelaksanaannya yang memang menjadi tantangan gitu kan. Misalnya dengan banyaknya peserta didik, bagaimana caranya mengenali satu persatu gitu. Tapi tadi semuanya itu bertahap ya Bapak Ibu. Kita mulai dari mana nih? Kalau misalnya sebelumnya juga sempat disampaikan terkait asesmen diagnostik ya Bapak Ibu. Nah sebenarnya maksud kami itu bukan harus nanti jadi ada psikolognya masing-masing satuan pendidikan, kemudian ada tes psikologi yang nanti jadi sekolah harus bayar gitu, lebih itu enggak, bukan di situ maksudnya kami. Maksudnya adalah guru dapat screening nih, dapat melihat kira-kira kemampuan awal peserta didiknya itu di mana sih ketika mereka akan belajar suatu mata pelajaran gitu atau muatan pembelajaran itu yang sudah mereka bisa itu yang mana saja gitu. Jadi tidak menyamakan semua anak itu di kemampuan yang sama di awal. Nah, itu saja dulu. Itu caranya juga dapat divariasikan. Jika ada yang cocoknya misalnya dengan bercakap-cakap gitu kan ya, atau dari unjuk kerjanya gitu, itu juga silakan disesuaikan Bapak Ibu. Intinya sih baik pembelajarannya, kalau pembelajaran kita harapkan berdiferensiasi, maka asesmen itu juga pastinya harus perlu berdiferensiasi gitu. Ketika hanya dalam satu sumatif gitu ya, dilihat ini anak ini sudah bisa menyelesaikan soal-soal ini gitu kan, apakah itu mengukur kemampuan anaknya? Pastinya tidak cukup karena tadi kemampuan awalnya juga berbeda-beda. Jadi nanti mulai belajarnya itu adalah dari kemampuan awal peserta didiknya seperti itu. Dan bukan berarti memang gimana caranya saya gitu kan, misalnya dalam mengajar 36 anak gitu ya, satu-satu saya ini kan ya mungkin bisa di grouping gitu ya, berdasarkan kira-kira yang kemampuannya setara gitu. Lalu mungkin yang memang perlu di bagian mana gitu yang perlu dikan, misalnya untuk kelas satunya ada bagian yang memang ini sudah lebih fasih membaca gitu kan ya, maka berarti mereka nanti ininya lain nih gitu, stimulasi proses pembelajarannya gitu. Bagi yang belum dan memang harusnya dipupuk di SD gitu ya untuk membaca dan menulis, itu juga di grup ini yang kira-kira bisa diberikan terkait treatment yang lebih banyak tentang bagaimana dapat memahami baca dan menulis gitu misalnya. Kemudian kita juga punya kajian akademiknya di kurikulum.kemdikbud.go.id di bagian unduhan ya Bapak Ibu terkait pembelajaran diferensiasi. Mungkin jika sempat untuk dipelajari, tolong dilihat gitu bagaimana. Jadi intinya sih itu mungkin jangan terlalu berpikir sulitnya, tapi intinya mengenali dulu peserta didiknya sih. Anak saya butuh apa yang saya butuhkan gitu tadi. Dan juga berarti misalnya untuk proyek Pancasila, produknya juga tidak perlu sama semua gitu, tapi tadi silakan kolaborasi. Kita harapkan ada proses belajar bersama nih di dalam satuan pendidikan untuk membahas hal-hal ini gitu, sehingga bisa saling memberikan masukan. Baik, ya. Oke, mungkin itu dulu. Silakan Mbak Dwi. Ada yang mau ditambahkan juga mungkin? Cukup ya. Banget tadi terkait yang pembelajaran diferensiasi itu memang sudah ada nasmiknya. Bapak Ibu bisa mengunduh di kurikulum.kemdikbud.go.id di bagian unduhan. Di situ sudah jelas bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sekolah masih kesulitan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebenarnya ini kurikulum operasional satuan pendidikan itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi dokumen itu sama saja seperti itu, hanya saja istilahnya berbeda, dan kita lebih sederhanakan lagi bagian-bagian mana yang tidak perlu ada dalam KTSP itu tidak perlu dicantumkan. Jadi dalam KUSP ini kita bikin memang benar-benar bagian mana saja yang perlu ada dari kurikulum operasional itu sendiri, dan tidak perlu dilengkapi dengan dokumen yang cukup tebal sehingga bacanya aja kita udah kesusahan gitu ya. Jadi, sehingga memang 5 poin utama saja yang ada di sana. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana bisa menyusun KUSP, itu ada panduan tersendiri, panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Di masing-masing jenjang itu sudah lebih, deskripsinya sudah ada di situ, penjelasannya lebih lanjut sudah ada di situ.
Namun itu tadi yang perlu ditekankan bahwa ini tidak banyak berubah dari yang sebelumnya. Ketika Bapak Ibu di sekolah waktu itu sudah menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, berarti Bapak Ibu pasti bisa menyusun KUSP karena prinsipnya pun sama. Cuman kita sederhanakan saja komponennya. Komponen-komponen penting yang ada di situ yang harus ada, yang harus dimunculkan dalam dokumen tersebut. Tapi ketika tidak, itu jadi tidak semua RPP dalam 1 tahun itu harus dilampirkan di dalam KUSP, tapi cukup 5 komponen utama aja yang harus ada dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik, itu saja Mbak Kiki. Ada tambahan? Ya, iya Bapak Ibu, ini intinya sih nanti ketika memang sudah ada panduan-panduan yang kita keluarkan versi untuk update ya, yang harapannya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu ajukan tadi itu bisa terjawab lebih di panduan tersebut. Ini, nanti kami akan kabari teman-teman direktorat, teman-teman GTK untuk mengupdate Bapak Ibu ketika sudah ada panduan terupdate-nya. Nanti silakan dapat dilihat di unduhan kurikulum.kemdikbud.go.id untuk panduan kurikulum operasional, kemudian panduan proyek penguatan program pelajaran Pancasila, dan untuk panduan pembelajaran dan asesmen. Ya, untuk ya, di sini juga ada terkait perbedaan esensial antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Ya, di sini masih ada yang mungkin masih bingung ya, ini kira-kira kurikulum Merdeka apa bedanya gitu ya? Apakah hanya dari KD ke CP gitu kan ya? Kemudian dari KTSP jadi KOS gitu. Nah, memang yang kita ingin kuatkan itu Bapak Ibu sebenarnya prinsip dari apapun kurikulumnya itu dia perlu dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik gitu. Jadi segala mungkin yang sebelumnya masih keseragaman dalam pembelajaran gitu, kemudian memberikan konten yang sama pada anak, itu kita harapkan sudah mulai berubah gitu. Dan juga ada kemerdekaan dalam cara mengajarkannya, yaitu ya untuk Bapak Ibu guru yang tadinya mungkin satu metode yang digunakan gitu, tapi sekarang ada beberapa pendekatan atau metode yang diharapkan dapat dilakukan secara simultan. Gitu. Tadi untuk melihat dari ke tingkat awal peserta didiknya itu kemampuannya ada di mana. Itu yang penting untuk diketahui pertama gitu. Lalu jika memang misalnya anak ini ada di kelas 3 atau 4 gitu kan, tapi kemudian ternyata kemampuannya itu masih di fase A di beberapa mata pelajaran tentu, silakan lanjutkan elaborasi dari fase A itu gitu. Jadi bukan ketuntasan, bukan penyelesaian materi, tapi kemampuan yang sudah terbangun itu apa saja gitu. Jadi itu yang kita harapkan pertama, kemerdekaannya, kemudian yang dipelajari itu lebih mendalam, gitu. Tidak terburu-buru gitu dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu makanya dalam hal kriteria tidak ada lagi juga yang kita ini kan KKM dari dinas gitu ya, dari daerah gitu ke ketentuan minimal, karena yang berhak menentukan kriteria itu tersebut adalah satuan pendidikan, Bapak Ibu guru sendiri, dan bukan ketuntasannya, tapi kemampuannya sudah bisa apa. Misalnya ketika di bahasa Indonesia gitu ya, anaknya dapat 8, nah ini 8-nya nih dalam hal apa gitu. Nah itu makanya di buku panduan pembelajaran dan asesmennya juga kan ada terkait tujuan pembelajarannya, ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga jadi dalam hal apa nih dia 8-nya, kemampuannya di bagian mana gitu. Sehingga tadi yang dalam rapor itu yang terlihat adalah perbandingan antara kemampuan anak di semester sebelumnya dengan semester sekarang, bukan perbedaan antara satu anak dengan anak lainnya di semester yang sekarang gitu. Lalu juga kita harapkan dapat lebih relevan, dapat lebih kontekstual, perbedaan antara berbagai satuan pendidikan itu
terlihat gitu kontekstualitasnya. Kira-kira apa sih yang perlu dipelajari di sini gitu. Kontennya itu sangat bisa Bapak Ibu Bapak Ibu diganti sesuai apa yang diperlukan oleh peserta didiknya, tapi yang penting kemampuannya sama yang bagian esensial itu yang ada di CP itu terpenuhi. Seperti itu. Jadi kurang lebih perbedaannya seperti itu. Bagaimana kepala sekolah dan guru merespon hal tersebut? Intinya adalah kita perlu terus berproses belajarnya untuk berkolaborasi bersama juga bagaimana mewujudkan itu semua. Bapak Ibu, saya tahu itu kami yakin itu memang tidak mudah gitu, tapi kita perlu upaya bersama nih, apa yang dari kami yang bisa kami bantu, apa yang perubahan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi tadi ya dalam hal dilihat dari bagaimana sejauh ini selama implementasi kemerdekaannya, apakah sudah mulai tercapai mendalamnya dalam pembelajaran, kemudian juga apakah sudah lebih relevan kontekstual dengan yang dibutuhkan anak. Nah, itu dapat dievaluasi dari situ. Mbak Dwi mungkin ingin menambahkan? Ya, sedikit mungkin Mbak Kiki ya. Tadi memang terkait keunggulan kurikulum Merdeka ini apa sih dari kurikulum sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan Mbak Kiki terkait pertama lebih sederhana dan mendalam, dan itu sudah tertuang dalam capaian pembelajaran, sehingga diharapkan nanti kita harus lebih fokus pada materi-materi esensial dalam pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya, sehingga kita juga bisa belajar lebih mendalam dan bermakna dan tidak terburu-buru tadi yang sudah disampaikan Mbak Kiki. Kemudian lebih merdeka. Merdekanya tidak hanya dari gurunya ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari peserta didik kita beri kemerdekaan, sehingga di mana tidak, terutama di SMA ini sudah terlihat jelas tidak adanya program peminatan di SMK, sehingga peserta didik memiliki kemerdekaan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi yang mereka miliki. Kemudian dari sisi guru, kemerdekaannya seperti apa? Di mana guru ini bisa lebih merdeka dalam mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik, di mana kita mengalabarasikan CP itu dalam fase, bukan lagi per tahun. Kemudian dari satuan pendidikan, merdeka apa yang bisa dirasakan satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing, sehingga kemerdekaan ini dirasakan mulai dari peserta didik, guru, dan satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Jadi di sini kita menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, terutama adanya pembelajaran melalui kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas ya kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam mengeksplorasi isu-isu aktual, baik itu isu di lingkungan sekitar, masalah kesehatan, dan masalah yang sering muncul di lingkungan kita untuk mendukung pengembangan karakternya. Jadi ada 3 keunggulan tadi. Dan kemerdekaan itu diharapkan bisa dirasakan mulai dari peserta didik, satuan pendidikan, dan guru itu sendiri. Itu saja mungkin Mbak Kiki, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi. Intinya tadi itu ya Bapak Ibu, jadi detail-detail kurikulumnya ini terkait capaian pembelajaran, modul ajar gitu. Intinya yang kita ingin sampaikan itu adalah tadi terkait kemerdekaan, mendalamnya mempelajari suatu kemampuan, dan juga relevansi ke kehidupan sehari-hari. Nah ini silakan Bapak Ibu mengkritisi selama perjalanan melaksanakan kurikulum merdeka ini ya gitu. Apakah arah yang ingin kita tuju ini cukup bisa tercapai dengan yang sudah ada nih di desain kurikulumnya yang sekarang. Yang jelas kita ingin menuju ke sana tadi. Nah, kita masih butuh feedback dari Bapak Ibu semua untuk bagaimana agar ya desain kurikulum pembelajaran kita ini dapat benar-benar mendukung gitu ke arah 3 hal tadi. Ya. Lalu untuk penyusunan modul ajar dan asesmen gitu ya yang mencerminkan pembelajaran interaktif dan critical thinking.
Ya, ini sebenarnya tidak hanya di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, pasti di semua kurikulum gitu, semua pembelajaran itu perlu mengasah bagaimana critical thinking-nya. Nah, tadi mungkin akan panjang sekali gitu kalau misalnya dibahas itu seperti apa, tapi yang saya bisa bilang tidak gitu, misalnya untuk bukan yang mengasah critical thinking, misalnya ketika dalam belajar IPS gitu di SMP, kemudian guru membaca hanya meminta peserta didik membaca dari semua buku mata pelajaran ini satu nih gitu, tolong dibacakan apa definisi interaksi sosial gitu. Lalu biarpun dibuat kelompok gitu ya, tapi pertanyaannya masih sama, ditanyakan lagi soal definisi, lalu dari buku yang sama. Itu bukan pembelajaran yang kritis. Kenapa? Karena tidak ya apa perbedaannya, apa challenging, apa tantangannya ketika semua anak sudah dikelompokkan tapi mereka punya tugas yang sama. Untuk apa mereka dikelompokkan kalau misalnya tugasnya masih sama semua gitu. Jadi silakan buat berjenjang, misal dalam berkelompok itu tugasnya masing-masing, apa definisi dari interaksi sosial itu menurut mereka gitu. Jadi bukan menurut bukunya, tapi menurut mereka. Lalu mereka bisa simulasikan secara lebih mudah itu seperti apa sih interaksi sosial. Jadi anak tuh nggak terdiskoneksi antara interaksi sosial itu apa ya maksudnya, padahal dengan mereka berkomunikasi saja itu sudah interaksi sosial gitu. Jadi membumikan segala yang ada di buku dan encourage mereka untuk punya referensi lain selain buku mata pelajaran. Makanya kemudian kita membuat modul ajar apa segala macam, bukan maksudnya agar semua guru dapat dikasih semua bahan-bahan ada, tidak, tapi untuk punya alternatif lain gitu dalam memberikan pelajaran gitu. Kemudian juga tadinya pembelajaran berbasis proyek juga merupakan salah satu hal yang bagus gitu ya untuk bisa kedepankan critical thinking ini, karena yaitu anak dia dari apa yang dia tertarik gitu, dia dapat mengembangkan sendiri, dia cari tahu sendiri informasinya gitu, dia belajar gitu dan dia bisa menyampaikan ke yang lain gitu untuk dia. Jadi intinya mungkin ya tidak semudah dengan bertanya jawab gitu ya, menjawab pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, tapi yang memang membutuhkan mungkin bukan hanya satu jawaban benar, tapi ada beberapa jawaban benar. Nah, itu yang seperti itulah kira-kira yang masa critical thinking, dan pasti Bapak Ibu sebenarnya ketika berkolaborasi bersama akan menemukan yang jauh lebih bagus lagi gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah nonton yang Three Idiots gitu ya, di situ juga membahas soal seorang mahasiswa yang harus dengan sama membacakan definisi untuk suatu hal yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan lebih gampang. Nah, kita ingin anak-anak kita itu seperti itu. Intinya dari pengetahuan yang mereka punya, mereka bisa mengubah apa dari perilakunya dan untuk ke lingkungan dari pengetahuan dan kemampuan yang mereka punya. Nah, itu arahnya ke sana. Oke. Nah, mungkin tadi kita sudah ini ya Mbak Dwi ya, dari pertanyaan awal yang diberikan ke kita itu mungkin kita sudah misalkan, tapi pastinya masih banyak nih yang ada di kolom question and answer dan chat ya Mbak Dwi ya. Apakah mau kita jawab langsung gitu atau bagaimana kira-kira? Mungkin apa kita berikan ke Bu Walma dulu gitu atau bagaimana Mbak? Iya, baiknya kita kembalikan ke Bu Walma dulu ya Mbak. Ya. Jadi nanti bisa disortir pertanyaan mana saja yang perlu kita jawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizky dan Bu Dwi tentang penjelasannya tentang kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu nampaknya sudah semakin jelas ya kemana nih arahnya kurikulum Merdeka ini. Karena memang segala sesuatu itu butuh pembiasaan dan sesuatu yang baru itu memang butuh pendekatan tersendiri ya, Bu Rizky dan Bu Dwi ya. Baik, mungkin saya tanyakan beberapa hal dari question and answer ya, Q&A ya. Bu Dwi dan Bu Rizky, ini ada yang bertanya. Sebentar saya cari dulu. Oh, ada yang bertanya Bu, kalau rapotnya sudah adakah rapot penilaian atau penilaian untuk muridnya nih? Ada yang tanya lembar penilaian untuk murid apakah sudah ada, apakah sudah dirilis? Kemudian
Eh, Oke, sebenarnya ini sudah. Oh, nah ini apakah mapel PKN tetap menjadi mapel wajib? Tadi kayaknya disinggung sebentar ya sama Bu Dwi dan Bu Rizky. Mungkin dikuatkan lagi, Bu. Kemudian bagaimana dengan bahasa daerah? Seperti itu, Bu. Ya, bahasa daerah itu apakah di tingkat SMP dan SD masih bisa diajarkan? Kemudian satu lagi, apakah di kurikulum Merdeka ini masih dibutuhkan KKM? Ya, jadi 4 saja itu dulu, Ibu. Pertama, apakah masih dibutuhkan KKM di kurikulum Merdeka? Kemudian apakah bahasa daerah masih diajarkan di SD dan di SMP? Kemudian tadi lapor pendidikan ya Bu ya, rapor pendidikan. Sorry kalau saya berlibat. Rapor pendidikannya apakah sudah dirilis? Karena kan kemarin sudah dirilis episode Merdeka Belajar yang ke 18 ya Bu ya, tentang penilaian rapor penilaian sekolah itu. Nah, seperti itu Ibu, silahkan dijawab dulu. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Walma. Izin menjawab terlebih dahulu ya Mbak Kiki, nanti mungkin dari Mbak Kiki bisa menambahi. Kalau terkait rapor pendidikan itu yang dinilai satuan pendidikannya itu bukan ke siswanya, tapi terkait format rapor untuk pembelajaran, rapor siswa peserta didik itu juga sudah ada. Nanti bisa dilihat dalam panduan pembelajaran dan assessment, dan itu juga sudah masuk ke dalam Dapodik. Jadi sudah ada raport untuk intra dan untuk project. Jadi di PAUD, SD dan ada, kalau di PAUD raport intranya itu raport projectnya bergabung dengan raport intra. Ada beberapa komponen dari raport tersebut, nanti ada di panduan capaian pembelajaran di PAUD, itu ada sendiri. Kemudian yang untuk rapor pendidikan dari SD sampai SMA, SMK, itu ada di panduan pembelajaran dan assessment. Yang kita tutup adalah komponennya saja, harus ada komponen-komponen apa saja, namun deskripsinya itu kita bebaskan ke satuan pendidikan untuk mendeskripsikan angka-angka tersebut. Dan untuk raport project yang di jenjang SD sampai SMK itu terpisah dari raport intranya. Jadi ada raport project tersendiri yang khusus untuk menilai sub-elemen mana dan perkembangan dari sub-elemen dari masing-masing peserta didik. Jadi ada di tahap apa perkembangan yang dicapai oleh masing-masing peserta didik pada sub-elemen tersebut. Kemudian yang di kesetaraan itu juga akan berbeda juga. Jadi hampir sama dengan PAUD, tapi ini terintegrasi dengan program keterampilan dan pemberdayaan. Jadi untuk proyeknya berbeda-beda. Intinya untuk format raportnya sendiri, baik intra maupun proyek kita sudah ada contohnya. Yang kita buat ini sebagai contoh, satuan pendidikan nanti bisa mengembangkan sendiri. Dan itu yang contoh minimal itu sudah untuk intranya sudah dikembangkan di Dapodik. Namun yang di proyeknya ini masih dalam proses untuk penyesuaian di Dapodik. Demikian mungkin dari Mbak Kiki untuk yang menjawab pertanyaan pertama. Silakan jika ada tambahan. Ya, makasih Mbak Dwi. Iya Bapak Ibu nanti dapat dilihat lebih jelas di panduan ya. Mungkin di awal Mei atau akhir April ini silakan mengunjungi situs kurikulum.kemdikbud.go.id gitu kan untuk melihat sudah ada panduan update-nya gitu ya. Memang yang sebelumnya juga sudah dijelaskan, dapat melihat dari situ juga gitu. Tapi kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita lengkapi gitu penjelasannya di sana. Dan untuk rapor ya tadi kalau untuk rapor yang dasmen ke atas itu nanti akan ada di panduan pembelajaran asesmen, sedangkan untuk PAUD itu ada buku rapornya sendiri. Nanti keluarnya bareng dengan panduan-panduan yang kita update ini, Bapak Ibu.
Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya terkait kenapa masih wajib ya. Jadi tidak ada mata pelajaran wajib yang kita hilangkan Bapak Ibu, tapi memang sekarang jadi namanya pendidikan Pancasila gitu. Nah, muatan kewarganegaraannya masih ada di sana, tapi secara nama itu akan menjadi pendidikan Pancasila. Seperti yang sudah dituliskan di Kepmen nomor 56-nya. Untuk bahasa daerah, silakan Bapak Ibu berarti itu masuk ke dalam muatan lokal ya Bapak Ibu. Nah, kami kan dari Kemdikbud memberikan struktur minimal gitu. Jadi kalau misalnya sekolah satuan pendidikan ingin menambahkan mata pelajaran, menambahkan muatan, itu sangat boleh sekali. Tadi kan tergantung dari kesiapan dari satuan pendidikan. Nah, itu dapat dilihat lebih lanjut di Kepmen halaman 9 terkait muatan lokal. Jadi bahasa daerah masuk di situ, silakan muatan lokal ini dapat dimasukkan di 3 pilihan. Yang pertama diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, misalnya di dalam bahasa Indonesia nanti juga ada ingin muatan terkait bahasa daerah, itu juga silakan. Tapi atau mau dimasukkan ke dalam proyek muatan profil pelajar Pancasila, misalnya mengenal mengambil tema kearifan lokal gitu ya, lalu tugasnya itu adalah mengenal bahasa daerah. Nah, itu juga bisa. Satu lagi juga bisa dilakukan dengan mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jadi silakan kalau ingin membuat bahasa daerahnya ya Bapak Ibu menambahkan muatan mata pelajaran bahasa daerah. Itu juga silakan saja. Lalu untuk KKM, ya betul, KKM itu kalau misalnya dari yang misalnya ada yang ditetapkan dari dinas gitu ya, dari daerah tertentu untuk semua sekolah sama, itu tidak ada lagi. Tapi yang ada adalah yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kriterianya tadi bukan ketutasan lagi-lagi ya Bapak Ibu, tapi dari ketercapaian kemampuannya dalam mata pelajaran tertentu. Jadi silakan dilihat dari tujuan pembelajarannya sejauh mana dalam satu mapel tujuan pembelajaran itu terpenuhi yang dikaitkan dengan capaian pembelajarannya. Gitu. Jadi nanti yang menetapkan kriteria itu adalah satuan pendidikan, Bapak Ibu guru sendiri. Gitu. Dan bagaimana agar menjaga kualitasnya itu juga dapat dibaca di panduan pembelajaran dan asesmen. Ya, Mbak Dwi ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup Mbak Kiki. Ya. Berarti cuman menguatkan saja bahwa di KKM sekarang berganti menjadi kriteria tujuan pembelajaran dan lingkupnya bukan di akhir tahun ya, tapi di akhir aktivitas pembelajaran. Jadi setiap tujuan pembelajaran kita ukur kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut seperti apa. Jadi tidak seperti sumatif di akhir itu, tapi setiap aktivitas pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Silakan Bu Alma. Oke, jadi Bapak Ibu sudah tidak ada KKM lagi, yang ada ketuntasan pembelajaran ya Bu ya? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oh, iya. Oke, kriteria ketercapaian pembelajaran. Jadi kriteria ketercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di akhir sesi pembelajaran ya Bu ya. Jadi bukan di ujung akhir semester atau akhir tahun, tapi di ujung akhir pembelajaran agar selalu bisa memonitoring perkembangan laju siswa. Baik, sudah jelas ya Bapak Ibu ya tadi yang disampaikan oleh Bu Rizky dan Bu Dwi. Mungkin nanti Bu Rizky dan Bu Dwi berkenan ya untuk memberikan bahan-bahan bacaan yang tadi Ibu Rizky dan Bu Dwi sampaikan terkait dengan panduan, Kepmennya, kemudian paparan dari Bu Dwi dan Bu Rizky tadi. Baik, Bu Rizky dan Bu Dwi ada yang bertanya nih, keterkaitannya dengan nanti ketika mendaftar di perguruan tinggi. Kurikulum Merdeka ini kan sudah tidak ada peminatan toh ya. Nah, kalau lulusan dari sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka, nanti di perguruan tingginya pas daftar nih gimana nih? Bu Dwi dan Bu Rizky mungkin bisa memberikan pencerahan. Baik, terima kasih. Coba saya jawab. Jadi untuk sinerginya dengan ketika nanti tes masuk perguruan tinggi itu sudah kita bahas dengan perguruan tinggi ya dengan dikti. Jadi mapel-mapel apa saja nanti kita tuangkan dalam entah Kepmen atau Permen ya, ini pun masih kita bahas, yang dimana akan memberikan arahan lebih lanjut ketika nanti siswa tersebut ingin mempelajari sains
misalkan teknik dan desain. Ketika dia mempelajari teknik dan desain, itu harus mengambil mata pelajaran apa saja, sehingga nantinya relevan ketika akan masuk ke perguruan tinggi. Jadi nanti sudah kita akan petakan ketika dia di geosains dan pertanian, itu mapel-mapel apa saja yang diharapkan diambil. Jadi ada 2 mapel yang mungkin harus diambil, jadi dasar pemikiran mereka sebelum mereka menentukan harus memilih mata pelajaran apa. Jadi di situ kita berikan arahan bahwa ketika nantinya akan mengambil mata pelajaran kimia, jurusan kimia, dia harus mengambil mata pelajaran apa saja. Jadi nanti akhirnya bisa sesuai ketika dia nanti masuk ke jenjang perguruan tinggi. Demikian Bu Walma, mungkin dari Mbak Rizky ada yang ditambahkan? Ya, saya mau menambahkan di bagian tadi ketika memang SNMPT ini nanti kita akan rilis gitu ya untuk daftar setiap jurusan itu, rekomendasi mata pelajaran yang perlu diambil apa yang relevan gitu untuk menyiapkan siswa di perguruan tingginya. Nah, tapi ini juga dia bukan sebagai syarat untuk masuknya ya. Jadi misalnya nih anaknya mau masuk kimia, tapi dia nggak mengambil 2 mata pelajaran atau 3 mata pelajaran yang terkait kimia semua gitu, terus dia nggak bisa masuk, tidak. Jadi dia tetap bisa masuk, tapi nanti terkait tesnya itu mungkin ada kontennya yang dekat dengan mata pelajaran yang disarankan tersebut gitu, sehingga dia dianjurkan untuk mengambil mata pelajaran tersebut gitu. Nah, ini kita memang masih godok terus ini keputusan dari PT-nya ya gitu untuk bisa segera gitu mengeluarkan daftar-daftar tersebut gitu. Dan untuk bagian mata pelajarannya juga kalau untuk yang istilahnya dia akan dapat jalur undangan gitu ya, baiknya tidak ada perbedaan antara pemilihan mata pelajarannya di kelas 11 dan 12 agar nanti dari nilai raportnya itu lebih jelas terlihat gitu. Tapi kalau untuk nanti untuk peserta didik yang mengambil jalur tes gitu ya atau yang lain itu silakan kalau misalnya dia berubah pikiran di kelas 12-nya mengambil mata pelajaran pilihan yang berbeda dengan kelas 11 silakan. Tapi untuk yang jalur undangan kita merekomendasikan memilih mata pelajaran yang sama. Seperti itu. Mungkin itu informasi yang dapat kami berikan sejauh ini Bu Walma. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang mengampu di SMA atau ya yang di SMA ya, yang biasanya ada penjurusan, sekarang kan sudah tidak ada penjurusan. Tenang saja, sudah dipikirkan oleh tim Puskurjar ini bahwa nanti akan ada pemetaan mata pelajaran apa. Jadi siswa-siswinya lebih terfokus. Oh, kalau dia mau jadi perawat atau kalau dia mau jadi apa, atau kalau dia mau ngambil jurusan apa pas kuliah itu sudah dipetakan ya. Jadi dari kelas 12 ya, dari kelas 11 ya Bu ya, sudah dipetakannya ya. Jadi dari kelas 11 sudah mengambil mata pelajaran tersebut agar nanti ketika SNMPTN atau tes masuk perguruan tinggi sudah tertata, oh saya maunya ke sini gitu. Oke, baik. Ibu Rizky dan Bu Dwi perkenan ya kita jawab pertanyaan live ya. Baik. Ada yang mau diangkat, Mbak Taskia boleh diangkat salah satu atau salah dua dari peserta yang raise hand. Ada Bu Meli Restuti. Silahkan Bu Meli, langsung ke pertanyaannya. Halo Bu Meli. Halo Bu Meli. Oke Bu Meli nampaknya mungkin sedang tidak on. Ada Bu Leni Julita, silahkan yang raise hand, Bu Leni Julita. Halo. Halo Bu Leni Julita. Iya, halo. Iya, langsung ke pertanyaannya Ibu. Silahkan. Halo Ibu. Ibu Leni Julita. Halo. Oke, nampaknya belum siap mungkin Ibu Leni Julita. Bapak Hendri Basari, silahkan Bapak Hendri Basari. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Pak Hendri Basari.
Oke, Bapak Ibu mohon yang raise hand benar-benar yang ingin bertanya ya. Jadi ketika kami angkat ke panelis, Suara saya sudah terdengar, siap. Bu? Oke, terdengar Pak, silakan. Ya, Langsung ke mohon pertanyaannya. izin, saya dari SMA Negeri 42, Bu. Halo, Halo, terdengar suara saya, Bu? terdengar. Ya, saya dari SMA Negeri 42, berkaitan dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rizky dan Bu Dwi ya. Saya menyikapi tentang proyek nih, Bu. Ya, proyek yang sudah berjalan. Ya, proyek kebetulan di sekolah kami sudah berjalan di proyek ketiga nih, Bu ya. Saya lihat kan luar biasa nih, Bu, nuansa proyek ini. Ya, langsung ke pertanyaannya Pak. Ya, jadi pertanyaan ini, Bu, ini hanya usul. Karena ini kurikulum merdeka memang baru, proyek tadi kan yang dilihat kan bukan hasilnya sebetulnya, Bu ya, tapi dimensi-dimensinya, Bu ya. Ini usul saja, Bu. Bagaimana kira-kira kalau proyek ini ada ciri khas di sekolah penggerak, bahwa setiap-tiap sekolah itu bisa dikompetisikan, Bu, dari proyek ini, Bu, gitu. Jadi ada nuansa kompetisinya juga, Bu. Jadi menambah semangat dan wahana yang luar biasa di kurikulum merdeka ini. Karena proyek yang diciptakan anak-anaknya yang dibuat luar biasa, membanggakan. Jadi alangkah baiknya kalau memang ada ini hanya usul, kira-kira dari kementerian bisa mengadakan suatu kompetisi proyek di sekolah kurikulum merdeka ini, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, usulannya ditampung dulu ya Pak Hendri ya. Baik. Selanjutnya ada Pak Zainal Safiuddin. Silakan Pak Zainal langsung ke pertanyaannya. Pak Zainal, apakah Pak Zainal on? Oke, baik. Pak Zainalnya belum on. Bu Eni Sasmita, silakan Bu Eni. Langsung ke pertanyaannya Bu Eni. Bu Eni, halo. Halo Bu, Pak Jainal Bu, bisa dengar Bu? Oke, Ya, baik. ya Bu, Baik, tadi ya. masih mute Ibu. Ya. Pak Zainal dulu ya Bu ya. Ternyata Pak Zainalnya ada nih. Silakan langsung pertanyaannya Pak Zainal. Iya, saya hanya menyikapi surat edaran dari Dirjen yang terbaru Bu, tanggal 7 April kemarin. Di situ ada istilah bantuan pemerintah tahun 2022 untuk pengadaan buku. Untuk pengadaan buku, mohon pencerahannya bagaimana untuk sekolah yang non penggerak, non PSP maksudnya. Yang dimaksud dengan bantuan tahun 2022 untuk pengadaan buku itu bagaimana maksudnya? Terima kasih Bu. Oke, baik. Ini sesinya tentang implementasi kurikulum merdekanya ya Pak ya. Kalau itu mungkin nanti ada sesi lain dan akan kami tampung pertanyaan Bapak. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih Pak Bu. Zainal. Langsung Bu Edi pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin menanyakan tentang Propela ini, proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di kelas 10 kan diambil 3 tema. Nah, 3 tema itu apakah untuk keseluruhan kelas atau kita bagi, misalnya 3 kelas tema 1, 3 kelas lagi tema 2, 3 kelas lagi tema 3. Tuh. Dan pertanyaan kedua, kemarin itu sudah diajukan tambahan mengajar bagi guru saya mengajar profil pelajar Pancasila, tetapi katanya di Dapodik belum ada lagi, sehingga teman saya itu tidak bisa menerima tambahan penghasilan gitu. Nah, terima kasih Bu. Mungkin Bu Rizky bisa jawab yang Propela. Kalau yang nomor sekiannya itu berarti terkait di Dapodiknya ya atau penghitungan Ya, pembelajarannya? belum diakui dia di Dapodiknya. Ya, silakan Bu Rizky dan Bu Dwi. Ya Bu Eni, terkait itu tolong segera dilaporkan saja ke teman GTK atau bagian Dapodik gitu ya, baiknya sudah ada kontak teman Dapodiknya gitu untuk diberitahukan soal itu, karena di Kepmen kami sudah menuliskan bahwa untuk beban kerja guru intinya yang tidak sampai 24 jam itu jangan sampai terganggu jika sebelumnya memang sudah menerima tunjangan tersebut gitu. Jadi mungkin perlu dilaporkan terkait yaitu tadi tugas guru tersebut, kemudian juga melaksanakan kurikulum merdeka gitu. Jadi tolong diupdate bagian Dapodiknya. Semoga segera dapat ini ya Bu ya dituntaskan. Dapodik di Dinas Provinsi ya Bu ya. Iya, ya Bu, bisa begitu. Nanti juga, nanti mungkin dari rekan-rekan GTK dapat menjelaskan juga lebih lanjut. Nah, untuk proyek tadi intinya sih, untuk di SD itu ya di PAUD dan SD itu kita minta
tolong dilaksanakan 2 kali minimal dalam setahun. Kalau Ya. SMP, SMA kelas 10 itu tiga kali dalam setahun gitu, dan kalau kelas 11 12-nya 2 kali. Nah, tapi dalam Pelaksanaannya. pelaksanaannya itu bukan cuma intinya setiap kelas itu dia mengalami 3 kali proyek gitu, Bu. Nah, kalau misalnya mau dibuat temanya berbeda, itu adalah kebijakan dari satuan pendidikan. Silakan mau seperti apa gitu. Tapi intinya tadi setiap peserta didik yang ada di kelas tersebut itu mengalami 3 kali proyek. Gitu. Atau 2 kali proyek, tergantung dari ketentuannya. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dan itu tadi Pak yang terkait untuk lomba ya gitu ya. Mungkin nanti dapat diusulkan, tapi intinya sih memang kita ingin memupuk tadi budaya berpikirnya ya Bapak Ibu. Jadi tadi produk itu dia adalah proses kesekian gitu dari proyek ini gitu. Jadi bukan hanya masalah produknya gitu kan ya, karena nanti bisa saja misalnya dia dibantu sama orang tuanya gitu kan yang bikinnya gitu. Jadi harapan kita ini adalah sesuatu, pembelajaran basic project ini sesuatu yang long lasting gitu, tidak hanya dalam tahun tertentu atau semester tertentu nanti booming gitu ya, kemudian nanti jadi hilang gitu, tapi terus dibangun. Nah, mungkin Mbak Dwi mau menambahkan? Ya, mungkin sedikit terkait pemilihan tema. Tadi sudah yang disampaikan Mbak Kiki sudah tepat sekali. Izin sharekan mungkin ya Bapak Ibu terkait ini. Jadi ada beberapa tahapan. Tahap awal dalam pemilihan tema ini. Apakah sudah terlihat? Masih loading, Ibu. Masih loading. Jadi sudah terlihat. Ya, ada 3 tahap satuan pendidikan dalam menentukan tema atau topik. Jadi Bapak Ibu mau di tahap awal, tahap berkembang atau berkelanjutan itu sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan tersebut. Jadi penentuan temanya mau 2 tema yang sama untuk setiap tingkat, setiap kelas, itu berarti ada di tahap awal. Kalau ketika tahap lanjutan berarti dia menentukan 2 tema untuk PAUD, SD dan MI sederajat, tapi berbeda untuk tema berikutnya. Setiap kelas dapat memilih tema yang berbeda, itu juga tergantung satuan pendidikannya. Jadi ada di tahap mana Bapak Ibu itu ada di sini tahapannya. Tapi pemilihan temanya tadi sesuai yang disampaikan Mbak Kiki, itu bisa sama untuk setiap jenjangnya atau bisa berbeda untuk setiap kelasnya. Gitu. Jadi itu bisa dikembalikan lagi ke satuan pendidikan tersebut, mampunya seperti apa, lihat kondisi lingkungannya, kesiapan satuan pendidikannya, kesiapan gurunya dalam mengembangkan tema-tema tersebut. Jadi ada beberapa pemberian opsi tema yang mungkin nanti ini bisa juga ada Bapak Ibu baca di panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian Bu Walma, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah jelas ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki dan Bu Dwi mengenai implementasi kurikulumnya, dan sekali lagi bahwa ini adalah kurikulum merdeka dan kita membiasakan anak didik kita untuk merdeka dan berpikir secara bebas namun terstruktur ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah Bu Kiki sampaikan usul yang bagus untuk kompetisi, tapi jangan semua hal itu dikompetisikan. Karena kalau nanti semua hal dikompetisikan, ujung-ujungnya hanya untuk melihat nilai atau hasil, tapi tanpa menghargai prosesnya. Jadi yang kita lihat di sini adalah ketika kurikulum merdeka ini disampaikan, satuan pendidikan merdeka secara bebas untuk menentukannya dan melihat proses pembelajaran dari siswa tersebut. Makanya tadi Bu Dwi sampaikan tidak ada KKM lagi, tapi adanya ketuntasan apa Bu tadi biar diingat terus sama peserta ini, sama kepala sekolah. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan itu pun ada di setiap akhir pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, selama proses pembelajaran, kalau Bapak Ibu melihat ada yang kurang nih, ada yang kayaknya kurang klik, atau peserta didiknya sepertinya tidak bisa mengikuti dengan baik, atau peserta didiknya tampaknya
terlalu pintar, terlalu pandai, dapat menerima dengan sangat cepat. Nah, Bapak Ibu bisa diubah lagi tuh caranya, alurnya, bagaimananya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tentu saja kita tetap menghargai perbedaan kecerdasan masing-masing anak didik kita, seperti itu. Baik, sudah lewat dari 15.30 nih, Bu Rizky dan Bu Dwi. Mungkin closing statement-nya untuk Bu Rizky dan Bu Dwi, dan tentu saja kami sangat mengharapkan share materi, kemudian share bahan bacaan dari Bu Dwi dan Bu Rizky sekalian. Seperti itu. Bapak Ibu sudah cukup kan ya? Atau ada satu lagi mungkin ya Bu ya? Satu lagi ada Bu Siti Salam. Silahkan Bu Siti Salam, langsung ke pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Walma, Ibu Dwi dan Bu Rizky. Ini pertanyaan saya langsung karena tadi juga dibahas di dalam pertanyaan tersebut. Nah, ini terkait dengan kebetulan kami, sekolah kami SMP 3 Gunung Sindur adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Yang insya Allah tahun ini, tahun pelajaran yang akan datang, kami sudah punya kelas 8 nih, Bu Rizky ya. Nah, pertanyaan saya, ini untuk guru-guru yang mengajar di kelas 7, apakah ini mengikuti siswanya di kelas 8? Pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, nah ini bagaimana untuk guru-guru yang mengajar di kelas 8 dan kelas 9 yang sekarang? Artinya teman-teman yang di kelas 8 dan kelas 9 ini kan butuh materi-materi yang kemarin yang sudah dibimtekkan. Kalau yang kelas 7 kan kita sudah mengadakan IHT kemarin ya BIMTEK yang pertama 11 Mapel, kemudian guru-guru lain yang memang terkait dengan mata pelajaran itu kami mengadakan IHT di sekolah tahun kemarin. Nah, untuk yang sekarang ini kalau yang kelas 7 mengikuti anaknya di kelas 8, nah ini strateginya seperti apa? Meskipun kami sebenarnya sudah punya strategi, insya Allah kami akan mengadakan IHT untuk teman-teman guru di kelas 8 dan kelas 9 dan penguatan untuk yang ngajar di kelas 8. Tapi ini saya minta pendapat dari Bu Rizky nih dan Bu Dwi nih kira-kira bagaimana? Mungkin itu aja, terima kasih padahal masih banyak nih, tapi waktunya udah mepet nih, udah pengen pulang. Ya, terima kasih Bu Rizky, Bu Dwi juga Mbak Walma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan langsung dijawab Bu Dwi dan Bu Rizky dan langsung dilanjutkan dengan closing statement dari Bu Rizky dan Bu Dwi ya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Walma. Tadi Bu kembali ke kebijakan satuan pendidikannya ya Bu ya, gitu. Apakah kelas untuk wali kelasnya atau guru kelasnya itu mau dilanjutkan di kelas 8 atau 9 gitu. Jadi kita tidak ada preferensi khusus, tapi itu memang sangat penting untuk penyamaan persepsi, penyamaan informasi, penyamaan pengetahuan dengan seluruh guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi jangan sampai sekolah penggerak ini, sekolah satuan Bapak Ibu tuh semua yang paham tuh hanya beberapa terkait kurikulum merdekanya. Jadi tolong sama-sama kolaborasi dalam membuat misalnya modul ajar, dalam membuat proyek gitu kan ya. Lalu juga guru kelas 8-nya nih mau nanti dia ikut dari kelas 7 atau 8 tapi intinya harus tahu bagaimana background masing-masing anaknya ini, kemajuan perkembangan anaknya yang ada di kelas 7 itu. Gitu ya Bu Siti Salami ya. Kalau maaf tadi Bu Rizky, kalau saya itu sudah punya planning ya, insya Allah di awal tahun ini di bulan Juni kami mengadakan IHT tadi, artinya untuk guru-guru yang kelas 8 dan kelas 9 gitu. Karena nanti yang kelas 8 insya Allah akan mengajarkan di kelas 7, yang kelas 7 ini ngikutin kelas 8, karena saya juga pengen lihat nih perkembangannya seperti apa ini untuk kurikulum merdeka untuk sekolah penggerak kami gitu. Jadi IHT inilah yang akan kami laksanakan nanti untuk kelas 8 dan kelas 9 gitu. Artinya memang semuanya harus tahu nanti tentang modul ajar, tentang ATP, CP dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu ya Mbak ya, artinya Bu Rizky, artinya kami boleh ya menentukan itu, melakukan itu ya. Boleh sekali Bu. Jadi itu inisiatif yang bagus sekali dan yang kita harapkan justru dari setiap sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka itu selalu ada penyampaian informasi ke yang lain yang memang belum mendapatkan secara langsung. Gitu. Kami inginnya juga memberikan ke semuanya gitu kan, tapi keterbatasan itu mohon dapat Bapak Ibu sampaikan kepanjangan tangannya ke teman-teman yang memang belum memahami. Gitu. Semangat ya Bu ya. Semangat, Bapak Ibu semua. Ya. Dan tadi sebelum closing statement mungkin Bu Alma satu lagi tadi saya melihat ada yang terkait buku. Ada yang menanyakan terkait buku, apakah memang ada beberapa mata pelajaran yang kita sengaja itu tidak memberikan buku siswanya. Kenapa? Karena kita ingin itu lebih ke praktek, yang ada itu adalah buku panduan guru.
gitu. Jadi seperti olahraga, kemudian seni, kenapa nggak dikasih buku siswanya? Karena kita nggak pikir anak-anak belajar seni itu dari buku, dari olahraga itu dari buku, gitu. Tapi yang mereka malah mempraktekkan, lebih banyak mempraktekkan. Mereka perlu tahu beberapa hal esensialnya, tapi yang penting adalah di prakteknya dan eksplorasinya, gitu. Jadi mungkin kalau ditunggu, memang mungkin tidak akan keluar Bapak Ibu, gitu. Jadi mohon dapat disesuaikan dari buku panduan gurunya, gitu. Dan ya pesan dari saya Bapak Ibu, mohon tadi selalu kita sama-sama berproses, belajar, berkolaborasi gitu ya. Jangan takut salah gitu ya, apapun pengembangan yang dilakukan satuan pendidikan, kalau kita sudah sama nih, sudah tahu tadi goal-goal yang kami ingin sampaikan, silakan dijalankan dan itu berproses gitu ya Bapak Ibu, kita semua dalam perubahan ini berproses, tapi yang kita inginkan adalah ketika ada perubahan positif di peserta didik, berarti itu kita sudah mulai berhasil sedikit demi sedikit gitu. Jadi terus belajar, silakan terus berkomunikasi dengan kami gitu kan ya, untuk hal-hal yang masih perlu ditanyakan lebih lanjut gitu. Insya Allah kami siap gitu, dan semangat terus gitu. Silakan memberikan feedback untuk kami untuk implementasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Bu Dwi. Oh enggak, Baik, ada mungkin yang kesempatan perlu lagi. ditekankan di sini terkait Bapak Ibu diharapkan mengenal peserta didiknya. Jadi di awal pembelajaran Bapak Ibu mengenal peserta didik, kemampuan peserta didik seperti apa, sehingga bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Kita bersama-sama memerdekakan, bukan hanya merdeka di gurunya, merdeka di peserta didik, merdeka tapi yang terstruktur. Terima kasih, Bu Falma. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya yakin masih banyak sekali pertanyaan di Masih, benak Bu. Bapak Ibu sekalian. Iya, Ini tapi masih kan mau waktu juga sudah memisahkan satu ya. lagi dari sini. Boleh, kita selesai saja Bapak. Oke deh Bapak, daripada nanti Bapaknya ini. Satu pertanyaan Pak, silahkan Pak, langsung. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, forum-forum semacam ini saya pikir perlu selalu digelurakan dan digalakkan. Oke, Sehingga itu usul. komunitas Langsung Pak, praktisi yang langsung pertanyaannya. Yang kedua yang terkait dengan pemilihan mata pelajaran kartu M 2021 dengan 56 M 2022 itu beda, Bu. Dan kemudian pilihan mata pelajaran, kemudian konsekuensi dari regulasi aturan yang kini adalah pilihannya maksimal 3 di rumpun, misal MIPA itu 3, kemudian IPS lainnya IPS 20 sampai 25 JP. Lah, ketentuan yang tadi disampaikan atau paling tidak pedoman pemilihan mata pelajaran di kelas 11 itu kapan akan dikeluarkan, sementara kalau itu nanti akan akhir-akhir kita akan bermasalah untuk sekolah penggerak angkatan pertama, termasuk perguruan tinggi kapan mau rilis, dia mau rilis ketika memilih mata pelajaran ini. Kita akan ambil teknik pertambangan, teknik sipil, yang akan diujikan adalah ini. Kapan Ya, perguruan tinggi Bapak akan keluarkan pertanyaannya itu? langsung kapan rilisnya? Itu Kapan? aja ya Pak ya. Kapan regulasi itu akan Oke. dikeluarkan? Usulnya adalah ini dalam waktu dekat. Ini kan SMA yang angkatan 1 ini sudah sampai ke lini pemilihan mata pelajaran, ini berimbas, berkonsekuensi pada 30 April, Bu. Oke, baik Bapak, kami tahu peta arah pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau Bapak tadi mendengarkan secara seksama, Bu Rizky dan Bu Dwi sebenarnya sudah menyatakan kapan itu akan dirilis dan ini sedang berproses dan prosesnya seperti apa. Mungkin penguatannya saja setelah itu sudah ya Bapak ya. Oke, baik. Silahkan Bu Dwi dan Bu Rizky menguatkan lagi. Sebenarnya tadi sudah dijawab ini dengan apa dari Bu Dwi dan Bu Rizky. Kapan dan prosesnya lagi bagaimana ini? Silahkan. Sesegera mungkin Pak, pastinya kita juga berharap ini udah dari tahun kemarin sebenarnya kita ini kan, tapi memang karena berkaitan dengan PT juga gitu ya, progresnya tidak secepat yang memang kita bisa harapkan gitu, tapi ini sedang diintensifkan gitu, dan Pak Kaban sendiri juga sudah menaruh perhatian yang besar untuk hal ini gitu. Dan untuk ketentuannya tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan di Kepmen, silakan dapat disimak di Kepmen 56. Ya. Baik, Bu Dwi menambahkan?
Cukup jelas yang disampaikan Bu Rizky. Jadi memang untuk dengan PT-nya kita sudah dapatkan kesepakatan seperti apa, tinggal kita menuangkannya ke dalam regulasi. Jadi semoga bisa segera untuk di launching. Baik. Semoga menjawab ya pertanyaan Bapak tadi. Jadi semuanya ini sedang berproses Bapak, dan kami di kementerian semuanya sudah berproses, bukan sudah, sedang berproses, sedang melakukan yang terbaik, sedang melakukan memperjuangkan yang bisa diberikan yang terbaik kepada murid-murid dan murid. Tentu saja memang tujuan kita adalah murid dan murid yang merdeka belajarnya. Jadi semuanya ini sedang bersinergi Bapak. Jadi ditunggu saja, tenang saja, semuanya akan ada waktunya dan akan ada panduan-panduannya. Yang tadi sudah disampaikan Bu Rizky dan Bu Dwi pun nanti kami mohon perkenan di-share ya Bu Rizky dan Bu Dwi ya, agar para peserta ini bisa langsung melihat, membaca dan menjadi bahan bacaan, menelaah dan melihat lebih lanjut, implementasinya seperti ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rizky Maisura, kepada Ibu Dwi Setiawati dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Semoga sehat selalu, selamat berpuasa dan memberi insight-insight yang banyak sekali kepada para peserta dari kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan pelatih ahli di program Sekolah Penggerak Angkatan 1 ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, kepada admin, kepada tim Pokja, dan tentu saja kepada semua yang telah membuat acara ini terselenggara. Tidak lupa pula kepada para peserta Sekolah Penggerak Angkatan Pertama dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan pelatih ahli. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan selamat berpuasa. Cukup sekian dari kami. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada dari yang kami yang salah, mohon dimaafkan dari hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walmah Nimatur Rahmah undur diri. Terima kasih. Bu Walma, maaf izin ketika nanti saya berikan paparan ke panitia, apakah dapat disampaikan ke semua peserta webinar kita pada hari ini? Akan kami sampaikan ke UPT masing-masing wilayahnya, dan UPT masing-masing wilayahnya yang akan menyerahkan kepada para peserta. Baik, terima kasih banyak Bu Walma. Ya, jadi Bapak Ibu ditunggu saja. Terima kasih Bu Rizky, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Terima kasih buat sekalian. Salam dari Medan, Horas. Horas.